Shalom saudara yang terkasih, pernahkah saudara merasa berada di sebuah lorong yang sangat gelap dan panjang? Saudara terus berjalan, namun rasanya cahaya di ujung sana tidak kunjung terlihat. Mungkin saat ini saudara sedang duduk terdiam, menatap langit-langit kamar dengan hati yang hancur, dan berbisik lirih dalam hati, "Tuhan, aku sudah tidak kuat lagi, aku ingin menyerah." Rasanya lelah sekali ketika semua usaha yang kita lakukan seolah membentur tembok. Rasanya sakit ketika doa-doa yang kita naikkan setiap hari, setiap malam, seolah hanya memantul di langit-langit kamar tanpa jawaban. Saudara merasa sendirian, merasa gagal, dan merasa dunia itu sudah tidak ada lagi yang berpihak kepada kita. Jika itu yang saudara rasakan saat ini, dengarkanlah, saudara tidak sendirian. Sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, mari kita buka dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, saat ini kami datang dengan hati yang mungkin sedang hancur dan jiwa yang lelah. Tenangkan hati setiap saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Bukalah pikiran kami dan lembutkanlah hati kami, agar firman-Mu itu menjadi kekuatan baru bagi yang hampir menyerah. Biarlah Roh Kudus-Mu turun ke atas kami dan memeluk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bacaan kita pada renungan hari ini diambil dari Lukas 18 ayat 27. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Sekali lagi ya, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Seringkali kita mencoba mengukur kuasa Tuhan dengan keterbatasan logika kita. Kita menyerah karena kita merasa sudah tidak ada jalan keluar lagi. Namun, tahukah saudara, justru ketika jalan manusia tertutup, disitulah jalan Tuhan terbuka lebar. Mukjizat tidak terjadi saat semuanya itu terlihat mudah. Mukjizat itu sering datang ketika kita ada di titik nol, ketika kita sudah kehabisan tenaga, ketika kita sudah kehabisan uang, ketika kita sudah kehabisan ide dan hanya bisa berserah kepadanya sepenuhnya. Keterbatasan kita adalah ruangan bagi Tuhan untuk bekerja. Jika segala sesuatu bisa saudara selesaikan sendiri, maka itu bukan mukjizat, itu adalah usaha. Tapi saat saudara berkata, "Tuhan, aku tidak bisa," disitulah Tuhan bekerja. "Sekarang biarlah aku yang bekerja," itu kata Tuhan. Saudara yang terkasih, mari kita merenungkan sejenak. Mungkin saudara sudah mencoba segala hal untuk memulihkan ekonomi keluarga. Mungkin saudara sudah berobat kemana-mana, dan kesembuhan juga belum datang. Mungkin saudara merasa Tuhan seolah membisu dan doa saudara terabaikan. Tapi percayalah, Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah tertidur. Detik di mana saudara merasa ingin menyerah, sebenarnya saat itu pula lah saudara sedang merasakan kemenangan. Penundaan bukan berarti penolakan. Tuhan sedang membentuk karakter saudara. Ia sedang mempersiapkan otot iman saudara agar kuat menopang berkat besar yang Ia akan berikan. Bayangkan, seseorang yang kehilangan pekerjaannya di usia yang tidak lagi muda. Tabungannya menipis, cicilannya menumpuk, dan ia merasa gagal sebagai kepala keluarga. Ia merasa tidak ada harapan lagi. Namun ketika ia terus melangkah meskipun kaki gemetar, Tuhan mempertemukan dengan seseorang yang tidak terduga. Membuka peluang usaha yang jauh lebih besar dari apa yang ia bayangkan sebelumnya. Atau bayangkan, seorang yang divonis sakit berkepanjangan, secara medis mungkin dikatakan sulit, namun ia tetap memilih untuk menyembah Tuhan di tengah rasa sakitnya. Dan tiba-tiba pemulihan terjadi melalui cara-cara yang ajaib yang tak terpikirkan oleh manusia sekalipun. Titik terendah mereka justru menjadi tempat di mana mereka melihat wajah Tuhan dengan paling jelas. Jangan menyerah sekarang saudara, jangan berhenti di tengah badai. Jika saudara berhenti sekarang, saudara tidak akan pernah melihat betapa indahnya pelangi setelah hujan reda. Bisa jadi saudara menjadi tinggal satu langkah lagi untuk jawaban doa itu. Mukjizat itu sedang dalam perjalanan. Tetaplah percaya, tetaplah melangkah, meski hanya satu langkah kecil setiap harinya. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami berdoa secara khusus bagi setiap saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Biarlah kuasa kesembuhan mengalir dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kami berdoa bagi mereka yang kehilangan kekuatan karena beban ekonomi, rumah tangga yang retak, atau kegagalan yang beruntun. Kuatkanlah tangan yang terkulai itu Tuhan.
Bagi mereka yang hampir menyerah hari ini, berikanlah harapan yang baru. Ingatkanlah mereka bahwa mereka itu berharga di matamu, dan rancanganmu bagi mereka adalah rancangan yang damai sejahtera. Biarlah damai Kristus yang melampaui segala akal, yang menjaga hati dan pikiran mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Jika saudara sudah dikuatkan melalui pesan ini, mari kita dukung dengan mengikuti renungan Miracle Worker. Bagikan video ini kepada teman, keluarga, dan saudara lainnya yang mungkin saat ini sedang membutuhkan setitik cahaya di tengah kegelapan mereka. Ingatlah saudara, rancangan Tuhan tidak pernah gagal dan segala sesuatu akan selalu indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas.